Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk memulai perkuliahan pada hari ini, sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada pertemuan pagi hari ini nanti akan ada 4 materi atau 4 presentasi, yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Naili Dwi Rifatin, Renita, Ria Fajrin Agusawa, dan Trita Dwi Kusuma. Untuk presentasi pertama, karena Mbak Naili sepertinya belum masuk di MS Team, untuk presentasi pertama akan dimulai oleh Mbak Renita. Oke, baik Mbak Renita, untuk presentasi pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Renita akan mempresentasikan terkait pentingnya pemasaran. Next, masker. Pentingnya pemasaran. Pemasaran sangat penting karena pemasaran ini membuat calon konsumen mengetahui produk yang ditawarkan perusahaan, sehingga mereka atau konsumen mendapatkan cukup informasi dan akhirnya untuk memutuskan membeli atau menggunakan produk kita. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk yang dimilikinya. Intinya, pemasaran melibatkan semua yang dilakukan organisasi atau perusahaan tersebut dengan tujuan menarik pembeli atau konsumen agar membeli produk yang kita jual. Selanjutnya yaitu marketing mix atau disebut bauran pemasaran. Marketing mix atau strategi yang digunakan sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Perlu diingat bahwa pemasaran itu memiliki beberapa konsep untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama, produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh perusahaan, baik berbentuk jasa, barang, atau produk digital. Yang kedua yaitu place atau tempat, mengacu pada di mana produk dijual. Semisal kita menjual produk di tempat yang nyata seperti pasar atau kita mendirikan toko. Terus kalau dijual secara online bisa kita jual melewat Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, price atau harga merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang perusahaan tawarkan. Harga ditetapkan tergantung dari nilai produk dan yang dirasakan oleh konsumen. Di sini kita sebagai pengusaha bisa menentukan harga produk yang kita jual. Untuk selanjutnya yaitu promosi. Merupakan mempromosikan produk yang kita miliki. Kita sebagai pengusaha, kita juga harus mempromosikan produk yang kita jual agar konsumen mengetahui apa yang kita jual. Untuk selanjutnya yaitu people atau orang.
Yang dimaksud dengan orang ini adalah karyawan. Kita sebagai pengusaha harus pintar-pintar memilih karyawan. Untuk yang selanjutnya yaitu physical environment atau lingkungan fisik. Merupakan suatu suasana tempat kita menjual produk dan bukti fisik berupa kemasan produk, tanda terima, kwitansi, pengiriman, dan desain interior toko, situs website, dan logo. Selain kita punya tempat, kita juga harus bisa memilih suasana tempat untuk kita menjual produk. Contohnya di tempat yang ramai, tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu proses. Proses merupakan layanan operasional dan proses kerja yang membuat konsumen membeli produk kita. Next, Mas Tegar. Pada dasarnya, bauran pemasaran memiliki tujuan untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan. Sebelumnya, sudah dilakukan penelitian untuk membantu mengidentifikasi peluang. Peluang ini kemudian diperiksa lebih lanjut untuk mengungkap kekuatan atau kelemahan mereka dan hasilnya disesuaikan dengan kemampuan bisnis. Yang C yaitu campuran promosi. Pebisnis biasanya mereka menyampaikan pesan mereka kepada pelanggan melalui bauran promosi. Atau di sini juga melalui campuran promosi. Salah satunya dengan cara periklanan. Periklanan adalah segala bentuk presentasi non-personal dan promosi suatu produk yang dibayar. Kita sebagai pengusaha bisa melakukan periklanan melalui media sosial atau secara langsung di masyarakat. Seperti kayak ada bazar, kita bisa di situ mengenalkan produk kita kepada masyarakat. Yang kedua yaitu personal selling. Personal selling adalah penggunaan presentasi lisan di depan satu atau lebih calon pembeli untuk melakukan penjualan dan membangun hubungan. Setelah melakukan periklanan, kita bisa menjelaskan secara lisan di depan umum produk yang kita punya, dan kita juga harus bisa membangun hubungan yang baik dengan masyarakat agar masyarakat bisa tertarik dengan produk yang kita jual. Yang selanjutnya promosi. Promosi adalah insentif jangka pendek yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk. Contohnya memberikan sebuah kupon atau pengurangan harga dan sampel gratis. Di promosi, kita sebagai pebisnis baru, kita harus sebisa mungkin menarik perhatian pembeli. Kita bisa memberi kupon, itu juga mungkin bisa menarik pembelinya. Terus ada potongan harga, ada sampel gratis. Yang selanjutnya yaitu hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat melibatkan pembangunan hubungan baik dengan publik dengan memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan, di sini kita sebagai pebisnis baru harus benar-benar mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat agar si masyarakat juga simpati atau tertarik dengan produk kita. Kalau kita itu baik, misalnya ya, kalau kita itu pebisnis baru, kita sudah tidak mempunyai hubungan lebih baik dengan masyarakat, masyarakat pun juga enggan untuk membeli produk kita. Next, Mas Tegar. Yang selanjutnya yaitu siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau life cycle ini yakni suatu grafik yang menggambarkan suatu produk sejak diperkenalkan di masyarakat atau sampai produk itu menghilang. Tidak peduli berapa baru atau bagusnya sebuah produk, pada akhirnya akan melewati fase seperti masa kanak-kanak, parubaya, dan usia tua. Next, Mas Tegar. Beberapa tahap siklus hidup produk ini. Yang pertama yaitu tahap pengenalan atau introduction. Tahap ini produsen atau pengusaha baru memperkenalkan produk barunya kepada pasar. Biasanya di tahap awal ini pengeluarannya cukup tinggi, terutama untuk biaya periklanan, karena produk itu kan baru, terus kita juga butuh periklanan yang banyak
agar produk kita itu tersebar di masyarakat seperti itu. Untuk yang kedua yaitu tahap pertumbuhan atau growth. Dalam tahap ini penjual serta juga laba akan meningkat dengan sangat cepat disebabkan permintaan sudah sangat meningkat serta juga masyarakat sekitar sudah mengetahui produk yang bersangkutan. Maka dari usaha promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut tidak seagresif tahap sebelumnya. Jadi setelah produk kita dikenal masyarakat itu ada tahap pertumbuhan. Biasanya pengeluarannya juga tidak cukup tinggi karena kan di tahap pertama itu sudah kita melakukan promosi, iklan dan lain-lain dan produk kita sudah dikenal oleh masyarakat. Untuk yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan ini kita semua dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat serta juga pada tahap berikutnya tetap. Dalam tahap ini laba produsen ataupun laba pengecer mulai turun. Kadang itu ya, kalau produk kita itu sudah lama dan sudah dikenal masyarakat, lama-kelamaan juga akan mengalami labanya itu menurun. Karena adanya persaingan dengan produk yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tahap penurunan atau kemunduran. Hampir di semua macam jenis barang yang dihasilkan suatu perusahaan selalu mengalami kekunoan atau juga keusangan serta juga harus diganti dengan barang yang baru. Dalam tahap kemunduran ini, barang baru harus sudah dipasarkan untuk dapat menggantikan barang lama yang sudah jadul. Walaupun dalam jumlah pesaing sudah berkurang, namun pengawasan biaya menjadi sangat penting disebabkan karena permintaan sudah sangat menurun. Di tahap kemunduran ini, produk yang awalnya sudah diiklankan, sudah dikenal oleh masyarakat, sudah memiliki omset besar, itu akan mengalami tahap kemunduran. Karena produk kita lama-lama juga akan kalah dengan produk yang lain, yang baru, pendatang baru. Dan minat pembeli itu akan menurun juga, akhirnya membuat kita sebagai pebisnis harus membuat produk itu lebih dikenal lagi. Selanjutnya Mas Seger. Alternatif yang bisa dilakukan oleh manajemen di saat penjualan menurun antara lain sebagai berikut. 1. Memperbarui barang atau fungsinya. Di sini kita sebagai pengusaha harus punya ide-ide yang kreatif untuk memperbarui barang yang kita punya. Untuk yang kedua yaitu meninjau kembali serta juga memperbaiki program pemasaran dan juga program produksi agar lebih efisien. Untuk yang ketiga menghilangkan ukuran, warna, serta juga model yang kurang baik. Maksudnya di sini itu memperbarui model mungkin kemasannya diperbaiki agar lebih menarik konsumen seperti itu. Untuk yang keempat yaitu mengurangi sebagian jenis barang untuk dapat mencapai laba optimal pada barang yang telah ada. Kita waktu semisal punya barang itu banyak, maksudnya jenis yang kita jual itu banyak, kita bisa mengurangi barang yang kita jual, kita fokus pada barang itu agar barang itu maksimal gitu dalam penjualannya. Untuk yang terakhir yaitu membuat kreativitas baru. Mungkin kita bisa menciptakan produk baru dan kita kenalkan lagi ke masyarakat menggunakan cara periklanan. Saran dari Pro. 1. Jangan pernah meremehkan pentingnya pemasaran. Tidak ada pemasaran berarti tidak ada bisnis. Yang kedua, bisnis tidak dapat bertahan dengan duduk dan menunggu pelanggan datang sepanjang setiap hari kerja dan terkadang juga selama hari istirahat. Pelanggan harus dicari dan dimenangkan secara aktif. Yang ketiga, saat memulai usaha bisnis baru, selalu mempertimbangkan anggaran untuk kebutuhan pemasaran Anda. Jika tidak, Anda dapat menghabiskan semua modal Anda untuk biaya overhead dan tidak ada lagi yang tersisa untuk pemasaran.
Yang keempat, jangan takut untuk meminta referensi dari pelanggan yang puas. Referensi dianggap oleh banyak pengusaha sukses sebagai cara paling berharga untuk menargetkan calon pelanggan. Yang kelima, jangan memutuskan opsi pemasaran berdasarkan berapa biayanya. Sebagai gantinya, mulailah dengan mencari tahu pengembalian yang akan Anda dapatkan dari investasi Anda. Pemotongan biaya dan pembelian murah bukanlah praktik bijak dalam hal pemasaran. Yang keenam, saat menargetkan calon pelanggan yang merupakan anggota klub atau organisasi profesional, coba kunjungi tempat organisasi berkumpul untuk meningkatkan peluang jaringan Anda. Ingatlah untuk mempersonalisasikan pendekatan penjualan Anda agar sesuai dengan kebutuhan kelompok. Yang ketujuh, perusahaan kecil yang mengincar kontrak dengan perusahaan besar atau kantor pemerintah harus berfokus pada membangun hubungan dengan orang-orang di dalam entitas ini daripada mencoba menghubungi mereka secara langsung, melakukan iklan atau surat langsung. Bekerja pada gambar, banyak perusahaan yang menghabiskan jutaan dolar untuk mencoba meyakinkan konsumen bahwa mereka kecil dan lokal. Usaha kecil tidak harus berpura-pura. Sebagai operator bisnis kecil, sebutkan ukuran dan lokasi Anda sebanyak mungkin dalam iklan jika Anda mencoba menarik pelanggan lokal. Yang kedelapan, sebaiknya saat melakukan promosi penjualan ke perusahaan besar atau lembaga pemerintah, fokuslah pada kualitas daripada kuantitas. Dan pikirkan 2 kali untuk menyebutkan bahwa bisnis Anda kecil, perusahaan besar sering memandang bisnis kecil memiliki sumber daya dan kemampuan yang terbatas. Terima kasih. Baik, Bila ada terima yang kasih Mbak Reni. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya mau bertanya, Mas Ger. Ya, Mas Mitra, silakan untuk pertanyaannya. Saya mau bertanya untuk 4 cara promosi tadi, mana yang lebih efisien untuk mempromosikan pada bidang peternakan dan mana yang lebih efisien untuk mempromosikan pada bidang makanan cepat saji. Begitu. bisa diulangi, Mas Mitra? Bisa berapa, Mas, yang ditanyakan? Jenis promosi tadi loh. 4 jenis promosi. Ini. 4 jenis promosi. Itu. Ya, itu. Ini, Mas. Iya, itu. Gimana saya ulangi? Iya. Jadi saya mau bertanya, mana yang lebih efisien? 4 itu mana yang lebih efisien untuk mempromosikan pemasaran pada bidang peternakan, dan mana yang lebih efisien untuk pemasaran pada bidang makanan cepat saji. Oke, kalau untuk peternakan mungkin yang kedua itu personal selling, itu kita membangun hubungan masyarakat, itu juga penting, itu juga efisien. Nomor 2 dan nomor 4 itu saling terkaitan, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan masyarakat, karena kan peternakan itu juga nanti yang beli itu juga masyarakat sekitar seperti itu. Terus kalau untuk yang makanan cepat saji dengan cara periklanan menurut saya efisien. Karena di yang nomor 3 yang promosi dengan cara memberi kupon atau pengurangan harga itu tadi juga disebutkan di slide terakhir, itu kurang efisien menurut saran dari Pro. Seperti itu.
Berarti yang peternakan lebih mengandalkan pada bidang atau personal seling. apa tadi? Iya, yang makanan cepat saji berarti lebih ke kayak Periklan kita memposting di Facebook gitu ya? di sosial media itu kita bisa kalau untuk makanan. Bagaimana Mas Mitra? Oke, terima kasih. Ada sanggahan? Oke, baik. Ya, terima kasih. Sama-sama. Bertanya lagi? Mungkin cukup Mbak Renita untuk pertanyaannya, bisa ditutup untuk presentasinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rudi dan terima kasih Pak Ismanto atas waktunya dan kesempatannya untuk saya mau menyampaikan materi yang saya dapat dan terima kasih teman-teman untuk waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Renita telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk presentasi kedua yaitu akan disampaikan oleh Mbak Ria Fajrin Aguszawa. Baik, untuk presentasi kedua yaitu akan disampaikan oleh Mbak Ria Fajrin Aguszawa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja saya di sini akan mempresentasikan tugas entrepreneurship dengan judul kualitas poin atau quality. Quality adalah penghilangan variasi. Bapak Quality dianggap sebagai orang Amerika bernama W. Edward Deming selama Perang Dunia Kedua, di mana Deming menetapkan hasil yang spektakuler di berbagai lini produksi atau lebih dari 200% peningkatan dengan percaya pada nilai karyawan. Dia menyatakan bahwa sebagian besar masalah yang dihadapi oleh perusahaan dimulai dari atas oleh orang yang lebih menekankan pada angka daripada elemen manusia dan tipu muslihat dan slogan yang dangkal sering menggantikan perbaikan nyata. Dia juga mengatakan bahwa tempat kerja bisnis pada umumnya yang diliputi ketakutan dan pandangan picik seringkali menolak inovasi dan perubahan melalui yang kontraproduktif. Selanjutnya yaitu poin W. Edward Deming untuk mencapai kualitas atau quality. Yang pertama yaitu ada belajar bermotivasi daripada memberi perintah. Yang kedua yaitu berinvestasi besar-besaran dalam pelatihan dan penelitian. Kemudian habiskan pendapatan untuk memelihara peralatan saat ini serta memperoleh item baru. Jadi kita mendapatkan pendapatan dari untung berbisnis, kemudian menyisihkan pendapatan tersebut digunakan untuk memelihara peralatan serta membeli item baru supaya
pembisnisan itu bisa berkembang. Kemudian selanjutnya yaitu bekerja untuk meningkatkan setiap sistem, bukan hanya hasil akhir dari sistem itu. Selanjutnya yaitu keluarkan rasa takut dan tempat kerja dengan menyediakan lingkungan belajar terus-menerus. Selanjutnya yaitu hilangkan tujuan dan kuota keuangan. Kemudian hancurkan hambatan antar departemen dan tempatkan penekanan pada komunikasi. Kemudian latih kembali orang atau baik itu karyawan maupun diri sendiri dalam keterampilan baru. Kemudian yaitu pemikiran Deming tentang quality, sejak itu telah direduksi menjadi 3 kepercayaan. Di sini ada 3 kepercayaan. Yang pertama yaitu kualitas, yang sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 100% setiap saat. Karena ini adalah quality adalah ketidakmungkinan statistik, mungkin yang terbaik adalah memikirkannya. Yang kedua yaitu maksud dari poin yang pertama yaitu quality adalah proses berkelanjutan dalam setiap cara yang dapat dibayangkan. Kualitas adalah perlombaan tanpa garis finish karena membutuhkan komitmen khusus untuk perbaikan terus-menerus. Poin yang kedua yaitu kualitas berkisar membuat perbaikan dalam segala hal yang dilakukan organisasi, yang membutuhkan fokus yang intens pada pelanggan. Maksudnya yaitu kata pelanggan dan kesulitan yang melekat pada menanamkan kualitas ke dalam bisnis menjadi jelas. Poin yang ketiga yaitu kualitas harus dipandang sebagai tingkat keunggulan yang terukur. Di sini yang dimaksud yaitu pengukuran yang akurat memerlukan melihat semua sistem organisasi yang memecahkan menjadi unit yang dapat dihitung, atau jumlah barang yang diproduksi, jumlah pelanggan yang dilayani, jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas atau layanan, biaya yang terlibat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu 8 dimensi kualitas. Poin berikut adalah apa yang biasanya dicari pelanggan dalam mengenai kualitas ya. Yang pertama yaitu estetika, bagaimana produk terlihat, semenarik apa produk itu, maupun dapat didengar, dirasa, maupun berbau. Yang kemudian yaitu kesesuaian. Yang dimaksud kesesuaian yaitu sejauh mana produk memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya yaitu ketahanan. Di sini yang dimaksud ketahanan yaitu kekasaran atau jumlah penggunaan yang diberikan produk. Yang kemudian selanjutnya yaitu fitur. Fitur yaitu mengenai bonus atau tambahan yang melengkapi fungsi produk dari layanan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kualitas yang dirasakan. Kualitas yang dirasakan seperti reputasi produksi. Kemudian yaitu kinerja produk tersebut, di mana yang dimaksud di sini adalah karakteristik operasi utama produk atau jasa. Kemudian yaitu keandalan. Keandalan yaitu kemampuan produk untuk bekerja ketika diharapkan untuk bekerja. Yang terakhir yaitu service
service ability, yaitu kecepatan dan kesopanan perhatian yang diberikan kepada pelanggan, serta kompetensi dan kepuasan yang diberikan oleh pelanggan. Selanjutnya itu menetapkan kualitas ke dalam tindakan. Segala upaya menuju kualitas tanpa masukan dari pelanggan dapat dengan sangat baik membuat bisnis bergerak ke arah yang salah. Karena kualitas adalah keadaan pikiran dan konsep berorientasi tugas. Kualitas tidak dapat dicapai oleh satu orang saja. Kualitas begitu mencakup segalanya sehingga harus dimulai baik di puncak maupun di bawah organisasi. Baik pelanggan internal maupun eksternal harus dilibatkan. Jadi di sini yang dimaksud yaitu dalam berbisnis kita juga harus memikirkan komplain dari pelanggan. Sehingga di sini kita bisa melihat porsi mana yang diinginkan oleh pelanggan yang kita miliki, sehingga pelanggan bisa berminat untuk memilih layanan atau produk kita gitu. Selanjutnya yaitu kualitas lebih dari sekedar istilah. Ini adalah komitmen untuk melakukan kerjaan tanpa akhir. Sebagai perang salib yang berkelanjutan, itu juga merupakan tujuan jangka panjang dan kesuksesan jangka panjang. Harus selalu didahulukan daripada keuntungan jangka pendek untuk menetapkan kualitas. Waktu harus dicurahkan untuk membuat produk atau layanan yang berfungsi dengan baik sejak pertama kali. Pelatihan dan pengembangan staf dan pribadi tidak boleh dikorbankan. Keadaan harus selalu diprioritaskan daripada kecepatan. Bagi setiap karyawan, pengerjaan kualitas harus menjadi pemikiran yang tidak tergoyahkan atau kerajaan akan hilang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ria. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya ingin bertanya Mbak Ria Fajrin. Halo Ya, Mbak silakan. Ria. Halo, Iya. silakan. Saya bertanya pada slide ketiga tentang poin W. Edwards Deming untuk mencapai kualitas. Di situ pada poin ke-6 itu hilangkan tujuan dan kuota keuangan. Nah, maksud dari hilangkan tujuan dan kuota keuangan untuk mencapai kualitas itu bagaimana, Mbak? Tujuan yang dihilangkan itu yang bagaimana? Bisa dijelaskan, Mbak? Terima kasih.
Kasih saya waktu untuk menjawab. Iya, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Ruth, gimana? Halo. Mas Sisi tanya jawab, Mbak. Pak. Mbak Ria masih mencari jawabannya, Wina. Ayo, Ria. Baik, saya, iya Pak, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mas Rudi, yaitu mengenai apa yang dimaksud dari hilangkan tujuan dan kuota keuangan. Yang namanya pengusaha pastinya memiliki sebuah tujuan, di mana tujuan awal semisal dari menghasilkan keuntungan tersebut, kemudian tujuannya keuntungan tersebut akan digunakan sebagai apa. Di sini yang dimaksud yaitu menghilangkan tujuan awal dan kemudian menghasilkan tujuan yang baru, yang mana misalkan mendapatkan keuntungan kemudian digunakan untuk berinvestasi, untuk membeli tempat baru maupun peralatan baru, dan masih banyak dan lain-lain seperti itu, Mas Rudi. Bagaimana? Iya, baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin bisa langsung ditutup presentasinya, Mbak. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria Fajrin atas presentasinya. Selanjutnya presentasi yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Mbak Rita Dwi Kusuma. Oke, baik Mbak Rita, untuk presentasinya bisa dimulai, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang penjualan. Selanjutnya. Penjualan. Ada perbedaan besar antara pemasaran dan penjualan. Pemasaran menyatukan pembeli dan penjual, sedangkan penjualan adalah titik di mana calon pelanggan menyerahkan uang untuk ditukar dengan produk atau layanan. Penjualan adalah tujuan akhir dari setiap bisnis dan bisa dibilang merupakan aspek terpenting dari kesuksesan bisnis karena semuanya bergantung padanya. Seni dan ilmu penjualan. Seni penjualan sebagian besar didasarkan pada bakat dan kemampuan untuk terhubung dengan pelanggan. Penjualan sering membutuhkan kerja investigasi yang solid, melacak pelanggan potensial, memberikan presentasi berbasis fakta yang persuasif, yang menargetkan kebutuhan pelanggan, dan diam-diam menutup penjualan.
Memahami motivasi pelanggan. Kunci keberhasilan penjualan adalah memahami pelanggan dan memotivasi mereka. Ada dua faktor yang terlibat. Yang pertama, bergerak menuju tujuan atau hadiah, dan yang kedua, menjauh dari rasa takut atau kehilangan. Mengetahui siapa pelanggan Anda. Secara umum, pelanggan digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama, pelanggan potensial. Pelanggan potensial adalah mereka yang menggunakan, menunjukkan, atau telah menunjukkan minat pada jenis produk yang dijual bisnis. Yang kedua, calon pelanggan. Calon pelanggan adalah mereka yang tidak disebutkan namanya dan belum terlihat yang kira-kira cocok dengan deskripsi pelanggan potensial. Yang dipelajari setiap penjual yang baik. Dengan meningkatkan kemampuan menjual seseorang juga memungkinkan untuk meningkatkan upaya pemasaran, menjalin hubungan dengan pelanggan, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pasar. Berikut adalah hal yang perlu dipelajari bagi seorang penjual. Yang pertama, produk yang dijual. Yang kedua, cara mendengarkan konsumen. Yang ketiga, kemampuan bisnis. Yang keempat, seni persuasi. Yang kelima, keterampilan presentasi. Yang keenam, cara menghindari membuang-buang waktu. Dan yang terakhir, cara menangani keberatan. Dua pendekatan penjualan dasar. Berikut adalah dua pendekatan dasar yang perlu dilakukan penjual kepada calon pembeli. Yang pertama, membangun hubungan. Hal ini melibatkan membangun hubungan antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua, menargetkan masalah pelanggan. Hal ini melibatkan pengidentifikasian masalah spesifik yang dihadapi pelanggan dan menunjukkan bagaimana suatu produk akan menyelesaikan masalahnya. Panggilan penjualan. Panggilan penjualan adalah pertemuan tatap muka dengan pelanggan potensial, dan karena itu harus direncanakan sebelumnya. Ini berarti meneliti, menulis, dan mempelajari apa yang perlu dilakukan sebelum langkah pertama dilakukan. Yang harus dilakukan untuk melakukan panggilan penjualan. Berikut adalah hal yang dilakukan dalam melakukan panggilan penjualan. Yang pertama, datanglah untuk janji temu 5 menit lebih awal. Yang kedua, memiliki pandangan dan sikap yang positif. Yang ketiga, tetap fokus pada tujuan rapat. Yang keempat, dengarkan pelanggan. Yang kelima, bersiaplah untuk sedikit memberi dan menerima. Yang keenam, mintalah penjualan. Yang ketujuh, ingatlah selalu bahwa penjualan yang tidak ditutup bukanlah penjualan yang hilang. Yang kedelapan, menangani penolakan dengan bermartabat. Yang kedelapan, belajar dari kesalahan apapun. Dan yang terakhir, perbarui catatan penjualan. Langkah melakukan panggilan penjualan. Berikut adalah hal yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan panggilan penjualan. Yang pertama, jangan terlalu banyak bicara. Yang kedua, jangan mengabaikan berbagai produk Anda. Yang ketiga, jangan terlalu percaya diri. Yang keempat, jangan meremehkan manfaat suatu produk. Yang kelima, jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ditepati. Yang keenam, jangan berdebat dengan pelanggan. Yang ketujuh, jangan mengetuk persaingan. Yang kedelapan, jangan lupa untuk meminta obrol. Dan yang terakhir, jangan berbicara tentang penjualan. Saran dari pro, setiap karyawan garis dengan bisnis harus diajari cara menjual. Anda dan karyawan adalah cerminan langsung dari bisnis Anda. Jangan memotong biaya, sisi manusiawi bisnis Anda. Bersikaplah terbuka terhadap saran dan umpan balik. Baca sebanyak mungkin tentang penjualan. Jika pelanggan mengatakan tidak, jangan melihat penolakan atau kegagalan ini sebagai hambatan yang tidak dapat.
Sudah Mbak Rita? Sekian. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sudah ada 2 penanya, yaitu Mbak Laili Fitria dan Mbak Ruliani. Yang pertama yaitu dari Mbak Laili Fitria terlebih dahulu. Silakan Mbak Laili Fitria untuk pertanyaannya. Baik. Baik, terima kasih. Kunci dari keberhasilan penjualan adalah memahami pelanggan dan motivasi mereka. Ada 2 faktor yang terlibat. Yang pertama, bergerak menuju tujuan atau hadiah, dan yang kedua, menjauh dari rasa takut atau kehilangan. Bisa dijelaskan 2 faktor ini, Mbak? Pertanyaannya slide berapa Mbak Laili? Ini ya Mbak, 2 faktor ini Mbak Laili pertanyaannya. Halo Mbak Laili. Gimana Mbak Rita, pertanyaannya sudah paham belum Mbak? Maaf tadi tidak jelas. Oke, sambil menunggu Mbak Laili, mungkin untuk pertanyaan kedua dari Mbak Ruliani bisa disampaikan terlebih dahulu. Silakan Mbak Ruli. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, dari penjelasannya Mbak Rita di slide 4, di situ kan yang dipelajari setiap penjual yang baik. Nah, di situ ada beberapa poin, mulai dari poin pertama sampai poin ke-7. Yang saya tanyakan misalnya dari seorang penjual itu tidak memenuhi dari ketiga 7 kriteria tersebut, apakah penjual tersebut bisa dikatakan sebagai seorang penjual yang baik atau ideal? Terima kasih. Maaf, bagaimana Mbak? Bisa diulang? Iya, Mbak. Tadi di slide 4, sampean menjelaskan yaitu yang dipelajari setiap penjual yang baik. Nah, di situ ada 7 kriteria atau 7 poin, yang mana yang saya tanyakan apabila dari seorang penjual tidak memenuhi dari ke-7 kriteria tersebut atau poin tersebut, apakah penjual tersebut bisa dikatakan sebagai seorang penjual yang baik atau penjual yang ideal? Seperti itu, Mbak Rita. Oh iya, bisa langsung saya jawab. Iya, terima kasih. Kan di situ kan yang dipelajari setiap penjual yang baik. Jadi apabila tidak memenuhi dari salah satu kriteria tersebut, maka tidak dianggap bisa memenuhi penjual yang baik. Gitu, Mbak. Berarti penjual yang baik harus memenuhi ke-7-nya itu ya, Mbak? Iya. Ya, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Laili Fitria, silakan untuk tadi pertanyaannya bisa diulangi Mbak Laili. Pada slide yang ketiga tentang motivasi. Pada slide ketiga tadi. Si pelanggan. Kedua, poin motivasi penjualan untuk pelanggan.
Bisa dijelaskan 2 poin tersebut? Bagaimana? Tidak menuju tujuan atau hadiah dan menjauh dari rasa takut atau kehilangan itu ya Mbak ya? Iya, mohon maaf tadi keluar. Baik, saya akan menjelaskan tentang bergerak menuju tujuan atau hadiah. Maksudnya adalah kita memahami dulu pelanggan tersebut. Bergerak menuju tujuan itu pelanggan tersebut itu kan memahami, memotivasi pelanggan. Lah, memotivasi pelanggan itu ada 2. Yang pertama, bergerak menuju tujuan atau hadiah. Maksudnya adalah kita memotivasi dengan cara untuk mencapai tujuan. Tujuan maksudnya kayak Gimana Mbak Rita, sudah terjawab belum untuk pertanyaannya Mbak Laili? maaf, memahami motivasi pelanggan. Kan ada 2, bergerak menuju tujuan atau hadiah, dan yang kedua menjauh dari rasa takut atau kehilangan. Yang pertama adalah bergerak menuju tujuan atau hadiah. Maksud dari bergerak menuju tujuan atau hadiah adalah kita memotivasi pelanggan itu tersebut untuk mengarahkan ke tujuan kita. Dan yang kedua menjauh dari rasa takut atau kehilangan. Maksudnya kita apabila sudah memotivasi pelanggan tersebut, jika pelanggan tidak mau berlangganan kepada kita, kita tidak usah takut kehilangan pelanggan tersebut. Bagaimana Mbak Laili? Halo Mbak Laili, gimana Mbak Laili untuk jawabannya? Apakah sudah bisa diterima? Mungkin Mbak Laili kendala sinyal. Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Laili dan Mbak Rita. Bisa ditutup Mbak Rita untuk presentasinya. Terima kasih. Sekian, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah, ridho ilanayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Terima kasih untuk Mbak Rita untuk presentasinya. Pak Ismanto, mohon maaf sebelumnya, ini Mbak Naili katanya sinyalnya error Pak, untuk MS Team-nya error, dia keluar masuk nggak bisa join di MS Team.
Ya nggak Mungkin- apa-apa, berarti selanjutnya aja, Le. Ya silakan ditutup. Baik Pak, mungkin hari ini tidak bisa 4 pemateri, mungkin hanya cukup 3 pemateri saja karena Mbak Naili sedang ada gangguan untuk MS Team-nya sehingga tidak bisa masuk pada pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin cukup untuk presentasi dan pertemuan perkuliahan pada hari ini dari saya cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti dengan baik. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, nanti saya informasikan kapannya. Gitu ya, Ruth. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.